Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan Syekh Jumadil Kubro. Ketika Syekh Jumadil Kubro datang ke Jawa, ia kagum akan kebesaran Majapahit. Terutama setelah mendengar cerita-cerita yang beredar di masa itu, bahwa orang-orang Jawa berani mengalahkan dan mengusir bangsa Mongol dari Nusantara. Ini berbeda dengan nasib negeri asalnya di Arab, yang mudah ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Sementara di tanah Jawa, bangsa Mongol yang ditakuti itu kalah dan terusir di tahun 1293 di tangan Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit. Karena itulah, Syekh Jumadil Kubro yakin bahwa Nusantara adalah masa depan Islam, bahwa di Nusantara juga Islam akan berkembang lebih baik. Dalam sumber-sumber buku sejarah, kisah tokoh Syekh Jumadil Kubro memiliki banyak versi. Riwayat Syekh Jumadil Kubro sejatinya masih diselimuti misteri, termasuk terkait berbagai versi terkait asal-usul dan perannya dalam sejarah syiar Islam di Jawa. Ditemukan banyak versi yang mengisahkan sosoknya Syekh Jumadil Kubro. Namun ada benang merah yang dapat ditarik dari riwayat Syekh Jumadil Kubro. Beliau bukan sekadar identitas satu orang, tetapi lebih dari itu. Dia adalah identitas satu peradaban. Bukan tidak mungkin. Inilah salah satu akar tradisi keilmuan, keagamaan, dan kebudayaan agung Nusantara. Tanpa kehadirannya, proyek Islamisasi Nusantara yang dilakukan Wali Songo sepertinya bakal sulit disebarkan dan berjalan lancar. Dialah sosok aktor kunci, sesepuh, bapak para wali di Nusantara, dan peletak dasar Islamisasi di Jawa sebelum Wali Songo, bahkan Asia Tenggara. Dari keturunannya lahir cikal bakal Wali Songo. Kedua anaknya, Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi dan Maulana Ishak, melahirkan sebagian Wali Songo. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Giri adalah cucunya. Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Kudus adalah cicitnya. Urutan nasab maupun keturunan yang dicatat Ahmad Baso tak berbeda jauh dengan urutan yang dibuat kalangan Alawiyin. Menurut versi Alawiyin, Syekh Jumadil Kubro masih keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir, yang terhubung ke atas hingga ke Nabi Muhammad. Syekh Jumadil Kubro juga memiliki 3 anak yang nantinya akan melahirkan para ulama penyebar Islam di daerahnya masing-masing. Menurut Muhammad Khalil Nasiruddin dalam Punjer Wali Songo Sejarah, Sayyid Jumadil Kubro menyebutkan garis nasab Syekh Jumadil Kubro adalah Sayyid Husain Jumadil Kubro, Sayyid Zainul Husain, Sayyid Zainul Kubro, Sayyid Zainul Alam, Sayyid Zainal Abidin, Sayyid Husain, Ali atau Siti Fatimah binti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rizem Aizid, dalam Sejarah Islam Nusantara, menyebutkan silsilah Syekh Jumadil Kubro adalah Syekh Jumadil Kubro bin Husain Jamaluddin bin Ahmad Jalaluddin bin Abdillah bin Abdul Malik Asmad Khan bin Alwi Amil Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali, Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali atau Sayyidah Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Isno, akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Raden Wijaya Mojokerto, dari hasil sarasehan peringatan Hail ke-362 Syekh Jumadil Kubro oleh Dinas Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mengungkapkan bahwa sejarawan maupun kalangan ulama menyepakati Syekh Jumadil Kubro adalah tokoh nyata, kendati punya banyak versi dalam riwayatnya. Melalui tulisan bertajuk Pendidikan Islam Masa Majapahit dan Dakwah Syekh Jumadil Kubro dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam pada tahun 2015,
Isno menyimpulkan bahwa Syekh Jumadil Kubro merupakan tokoh yang meletakkan dasar dakwah Islam di Nusantara terutama di Tanah Jawa. Nama lahir beliau Husain Jamaluddin Akbar. Versi lainnya menyebutkan beliau kelahiran tahun 1310 Masehi di negeri Malabar, yakni sebuah negeri dalam wilayah Kesultanan Delhi. Ayahnya, Ahmad Syah Jalaluddin, adalah seorang gubernur Malabar. Menurut Muhammad Sultan Fatoni, dalam buku Pintar Islam Nusantara, Syekh Jumadil Kubra menyebarkan Islam di Nusantara setelah wafatnya Maulana Malik Ibrahim pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi, dan sebelum Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang baru tiba di Jawa beberapa dasawarsa setelahnya. Artinya menurut versi ini, kiprah dakwah Syekh Jumadil Kubra di Pulau Jawa berlangsung di sekitar paruh pertama abad ke-15. Syekh Jumadil Kubro wafat pada 15 Muharram 857 Hijriah atau 1465 Masehi. Beliau wafat berusia 116 tahun. Menurut Martin van Bruinessen, dalam kitab kuning, Pesantren, Tarekat, dan tradisi-tradisi Islam di Indonesia, nama Jumadil Kubra, yang mirip nama Arab, tergolong aneh karena melanggar tata bahasa Arab. Kata Arab, kubra, adalah kata sifat dalam bentuk muannas feminin, bentuk superlatif ism tafdil, dari kata kabir, yang berarti besar. Syekh Jumadil Kubra digambarkan sebagai nenek moyang Sunan Gunung Jati. Dikisahkan bahwa seorang putra Syekh Jumadil Kubra yang bernama Ali Nurul Alam tinggal di Mesir. Ali Nurul Alam memiliki putra bernama Syarif Abdullah, yang kemudian memiliki anak bernama Syarif Hidayatullah, atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Sementara itu, menurut Babat Tanah Cirebon, tokoh Syekh Jumadil Kubra dianggap sebagai leluhur Sunan Gunung Jati dan wali-wali lain, seperti Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Hal yang kurang lebih sama juga dituturkan dalam Kronika Gresik, di mana Syekh Jumadil Kubra dikatakan memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dan tinggal di Gresik. Putra Syekh Jumadil Kubra yang bernama Syekh Maulana Ishak dikirim ke Blambangan untuk melakukan islamisasi di sana. Sebagaimana diketahui, Syekh Maulana Ishak merupakan ayah dari Sunan Giri. Dengan kata lain, Syekh Jumadil Kubra adalah kakek Sunan Giri. Sejalan dengan Kronika Gresik, Raffles dalam The History of Java yang mencatat kisah-kisah legenda Gresik, menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubra bukanlah seorang tokoh nenek moyang, melainkan seorang pembimbing wali yang pertama. Dikisahkan, Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel, pertama-tama datang dari Campa ke Palembang dan kemudian meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik, dan mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali, bernama Syekh Maulana Jumadil Kubra. Syekh Maulana Jumadil Kubra kemudian menyatakan bahwa kedatangannya telah diramalkan oleh Nabi, bahwa keruntuhan agama kafir telah dekat dan Raden Rahmat dipilih untuk mendakwahkan agama Islam di pelabuhan timur Pulau Jawa. Sedangkan Babat Tanah Jawi menuturkan bahwa Syekh Jumadil Kubra adalah sepupu Sunan Ampel yang hidup sebagai petapa di sebuah hutan dekat Gresik. Keberadaan Syekh Jumadil Kubra sebagai seorang petapa didapati pula dalam cerita tutur bersifat legenda yang tersebar di sekitar lereng Gunung Merapi di utara Yogyakarta. Dalam cerita ini, Syekh Jumadil Kubra diyakini sebagai wali tertua asal Majapahit yang hidup bertapa di hutan lereng Merapi. Syekh Jumadil Kubra, dalam legenda itu, diyakini berusia sangat tua sehingga dipercaya menjadi penasihat rohani Sultan Agung. Ahmad Baso berbeda pendapat soal ini. Menurut dia, pendapat bahwa Syekh Jumadil Kubro merupakan sepupu Sunan Ampel adalah keliru.
Sunan Ampel bukan sepupu, melainkan cucu dari Syekh Jumadil Kubro menurut Ahmad Baso. Kesimpulan dari penelitian Wandi yang dibukukan dengan judul Sejarah Peradaban Islam pada tahun 2020 lain lagi. Di situ tertulis bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah ayah dari Syekh Maulana Ishaq dan Syekh Maulana Malik Ibrahim II. Keberadaan Syekh Jumadil Kubra di Mantingan juga disebut dalam Serat Kanda. Ia disebut sebagai salah satu dari 4 tokoh suci umat Islam di zaman kuno. 3 lainnya adalah Nyampo di suku Domas, Dada Petak di Gunung Bromo, dan Maulana Ishaq di Blambangan. Isno, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto, dalam pendidikan Islam masa Majapahit dan dakwah Syekh Jumadil Kubra. Syekh Jumadil Kubra juga dikenal di kalangan pengikut Syekh Siti Jenar. Menurut cerita tutur, Syekh Jumadil Kubra adalah teman baik Syekh Siti Jenar saat membawa penawar atas tanah-tanah angker yang berada di tanah Jawa bekas pemujaan aliran Yoga Tantra. Belum ada satu bukti arkeologis yang cukup otentik untuk menyibak kabut identitas sosok yang bernama Syekh Jumadil Kubra, seperti makam atau prasasti. Alih-alih, makam beliau bertebaran cukup banyak di Pulau Jawa, bahkan sampai di Sulawesi. Semua makam-makam ini oleh penduduk setempat diyakini sebagai makam Syekh Jumadil Kubro, dan masih tetap diziarahi para kaum muslim hingga hari ini. Sesuai dengan kisah hidupnya yang memiliki banyak versi, makam Syekh Jumadil Kubro pun ternyata tidak cuma satu. Ada banyak tempat yang diyakini sebagai tempat peristirahatannya. Makam ini tersebar dari Semarang, Yogyakarta, Mojokerto, dan Wajo. Mana yang benar, tidak ada yang tahu. Tetapi, banyak kalangan meyakini bahwa makam asli Syekh Jumadil Kubro berada di Wajo. Agus Sunyoto juga mengungkapkan versi lain mengenai sosok Syekh Jumadil Kubro. Menurut legenda yang diyakini oleh sebagian masyarakat sekitar Gunung Merapi, terletak Jawa Tengah dan Yogyakarta. Konon, Syekh Jumadil Kubro adalah seorang ulama dari Majapahit, Mojokerto, yang menyingkir ke hutan di lereng Merapi dan menetap di situ hingga tiba wafatnya. Di Semarang, sebuah makam tua yang terletak di antara Tambak dan Terboyo, juga diyakini penduduk sebagai makam Syekh Jumadil Kubra. Demikian juga di Desa Turgu, di lereng Gunung Merapi, terdapat juga makam yang diyakini sebagai makam Syekh Jumadil Kubra. Yang paling terkenal, dan dianggap cukup otentik, adalah makam di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Terakhir, sebagian masyarakat juga meyakini makam Syekh Jumadil Kubra ada di Tosora Kecamatan Majaeleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Di Wajo, Sulawesi Selatan, masyarakat setempat cukup meyakini makam tersebut sebagai makam Syekh Jumadil Kubra. Terlebih ketika makam ini pernah juga diziarahi oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang sering disebut Gus Dur. Hal ini juga diperkuat oleh penuturan sejarawan bernama Martin van Bruinesen, yang mengatakan ada kemungkinan makam Syekh Jumadil Kubra yang asli justru terletak di Wajo, karena jejak terakhir dakwah beliau adalah di kawasan Kerajaan Goa. Menurut Muhammad Cawari, arkeolog Balai Arkeologi Yogyakarta dalam fenomena Islam pada masa kebesaran Kerajaan Majapahit yang terbit di Majapahit, batas kota dan jejak kejayaannya. Dari seluruh makam di Troloyo yang ada prasastinya, hanya satu nisan yang menyebut nama, yaitu Zainuddin, atau mungkin bisa dibaca sebagai Zainuddin. Angka tahun yang tertera pada nisan ini yaitu 874 Hijriah atau 1469 Masehi. Paling tidak yang bisa diketahui, mereka yang dimakamkan di sana adalah penduduk kota Majapahit dan keluarga raja yang telah memeluk agama Islam,
khususnya 7 makam bertuliskan aksara Arab yang letaknya tak jauh dari pusat kota Majapahit. Dari angka tahun yang tertulis pada nisannya, ada satu yang terbaca, tahun 874 Hijriah atau dalam tahun Saka 1469 Masehi. Artinya, Muslim atau mungkin kerabat Raja Majapahit yang Muslim sudah ada sejak Hayam Wuruk berkuasa. Menurut Cawari, dasar dan maksud mengidentikan kubur tunggal di Troloyo dengan Syekh Jumadil Kubra belum bisa dipastikan. Yang jelas, nama yang kini dikenal tak ada hubungannya dengan makam. Itu bukanlah nama sesungguhnya. Nama itu semata-mata hanya untuk mempermudah identifikasi. Lagi pula, bukan cuma Syekh Jumadil Kubra yang diidentikan dengan makam-makam Islam kuno di Trowulan. Syekh Maulana Ibrahim, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Maulana Sekah, dan Syekh Ngundung pun dipercaya menjadi penghuni makam di era Majapahit itu. Menurut Agus Sunyoto, makam Tralaya merupakan makam khusus penganut aliran Yoga Tantra. Aliran Yoga Tantra merupakan sekte dari Hindu yang banyak diikuti oleh kerabat istana. Baik Damais dan Sunyoto sepakat menyatakan bahwa ketujuh makam Muslim tersebut adalah kerabat raja, atau orang yang sudah mendapatkan kehormatan dari raja. Syekh Jumadil Kubro datang ke Nusantara dengan membawa keluarga dan sanak kerabatnya kira-kira pada abad ke-13 sampai 14 Masehi. Dari Benggala, beliau lalu ke Pasai, dan kemudian ke Jawa, ke ibu kota Majapahit. Ketika di Majapahit, Syekh Jumadil Kubro dikabarkan diberikan tanah oleh penguasa Majapahit di sekitar Trowulan. Ibu kota Majapahit kini menjadi Mojokerto. Kembali kepada pendapat Ahmad Baso, periode tibanya Syekh Jumadil Kubro di Nusantara, menurut Baso, merupakan masa-masa setelah era pemerintahan Hayam Wuruk, raja terbesar Majapahit yang dengan dukungan penuh dari Mahapati Gajah Mada membawa kerajaan Hindu-Buddha tersebut ke puncak kejayaan. Menurut Husnu Mufid, setelah dari Campa dan tinggal beberapa saat di Jumpa Aceh, Syekh Jumadil Kubro menuju Tanah Jawa melalui Semarang dan singgah terlebih dahulu di Demak sebelum melanjutkan perjalanannya ke Kerajaan Majapahit. Syekh Ibrahim Asmarkandi menikahi seorang puteri Kamboja lalu memiliki putra bernama Syekh Maulana Ishak Ayah Muhammad Ainul Yakin atau Sunan Giri, dan Syekh Rahmatullah, Sunan Ampel. Ali Nurul Alam memiliki putra bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini kemudian berputra Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Sedangkan Zainal Alim kelak memiliki anak bernama Maulana Malik Ibrahim. Para keturunan Syekh Jumadil Kubro dan Wali Songo menyebar ke berbagai daerah di Pulau Jawa untuk mendakwahkan Islam. Mereka selalu memerankan diri seperti pribumi dimanapun mereka berada. Misalnya, yang tinggal di Tanah Jawa berasimilasi dengan penduduk lokal, sehingga kemudian tidak bisa dibedakan lagi dengan suku Jawa asli. Maka, tidak heran jika pendekatan para Wali Songo ketika berdakwah menggunakan pendekatan berkarakteristik sangat damai. Mungkin cukup sekian jika ada salah saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.